Sudah, Bunda? Oke, sudah nyala. Di-share dulu. Bapak, bentar dulu ya, ini mau ngambil lampuin dulu. Kenapa bisa gelap gitu? Hujan, Bapak. Di luar. Iya, hubungannya dengan hujan dengan gelap di situ enggak ada hubungannya. Sebentar, Pak. Saya mau pindah dulu. Ibu Siti Fatimah nggak usah pakai background, Bu. Kalau misalnya terlalu tidak jelas, mending dilepas saja virtual Background-nya nggak usah background-nya. ya? Iya, background-nya kayaknya bikin nggak jelas, Ibu, gambarnya. Dilepas saja, Ibu. Tidak usah pakai background, tidak apa-apa. Ya. Ini nggak pakai background. Jelas, Bapak. Sudah, Bu Fadila? Dilepas saja background-nya, Ibu. Ada kayaknya tidak jelas kalau pakai background, mukanya Ibu enggak jelas. Ya, gitu aja. Agak diturunkan Ibu kameranya biar kelihatan ke ya, atau dimundurkan kameranya Ibu, dimundurkan. Dimundurkan ya? Iya. Ini ya? Bentar ya. Ya. Cari posisi dulu, Bu. Iya. Nggak dipercepat ya, Bu ya? Ya. Oke. Malah nggak kelihatan lagi ya? Bentar, Bapak. Ibu jangan membelakangi cahaya, membelakangi cahaya. Ibu menghadap ke cahaya. Nah, gitu. Ini. Ya, gitu Ibu. Ya. Ya, oke. Dah. Ya, baik, Pak. Saya izin. Maaf, Bapak. Sudah siap, Bu Siti Fatimah? Insya Allah siap, Pak. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Penguji yang saya hormati, Bapak Dr. Rudi Amir SPD MPD dan Ibu Siti Fatimah. Kita akan melakukan ujian komprehensif dalam rangka mahasiswa program pendidikan profesi guru angkatan keempat tahun 2021 Universitas Negeri Makassar. Dalam ujian komprehensif ini dibagi menjadi dua season. Season pertama adalah praktek mengajar, yang kedua adalah tanya jawab tentang yang berkaitan dengan materi yang sudah diberikan sebelumnya. Dalam praktek mengajar, Ibu dipersilakan memilih salah satu rancangan pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya dan yang sudah diupload di dalam LMS. Ibu diberi waktu maksimal 20 menit untuk melakukan praktek mengajar dan Ibu dipersilakan untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan praktek mengajar. Dalam praktek mengajar ini, Ibu harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya karena lewat 20 menit Ibu akan dipersilakan untuk berhenti dan setelah itu kita akan melakukan tanya jawab selaku season kedua. Season kedua adalah tanya jawab tentang materi yang sudah diberikan. Sudah jelas, Ibu Fatimah? Iya, Pak. Jelas. Baik. Karena sudah jelas, Ibu Fatimah dengan hormat dipersilakan untuk melakukan praktek mengajar. Silakan. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Saya di sini akan menjelaskan RPPH saya dengan tema tanaman, subtemanya tanaman buah dan macam-macam buah-buahan. Nah, ya, oke anak-anak. Selamat pagi semuanya. Oke, bertemu lagi dengan Bu Guru ya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Mudah-mudahan baik ya, pintar ya.
Oke, hari ini Bu Guru mau tanya kabar anak-anak sekarang gimana ya? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Oke, sekarang Bu Guru mau absen dulu nih. Siapa yang belum masuk atau yang nggak berangkat namanya? Oh iya, Alhamdulillah semuanya masuk ya. Sekarang kita masuk ke tema tanaman ya, dengan subtemanya tanaman buah, subtemanya macam-macam buah-buahan. Nah, hari ini kita akan belajar membuat sate buah. Siapa yang suka dengan buah-buahan? Oke, coba Bu Guru mau tanya nih, kalau buah-buahan itu mengandung vitamin apa ya biasanya? Anak-anak tahu nggak kalau buah-buahan itu mengandung vitamin apa? Iya, vitamin C. Vitamin C itu banyak terdapat pada buah-buahan. Nah, untuk kegiatan hari ini, kita akan membuat sate buah. Siapa yang sudah pernah membuat sate buah? Nah, adapun Bu Guru punya nih alat-alat dan bahannya, tapi anak-anak sekarang kan belajarnya daring ya. Berarti anak-anak belajarnya di rumah bersama orang-orang dewasa yang ada di rumahnya, sama ibu, sama ayah, atau sama kakak-kakaknya. Nah, ini Bu Guru mau perlihatkan alat dan bahannya. Bentar ya. Gimana? Bentar ya. Nah, siapa yang di rumahnya punya buah-buahan? Buah-buahan itu bagus buat tubuh. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tema tanaman ya. Subtemanya tanaman buah dan subtemanya macam-macam buah. Nah, nanti Bu Guru perlihatkan nih. Nah, nanti kita akan membuat sate buah seperti ini. Ada buah apa aja ya? Nah, nanti boleh nih, sate buah-buahan yang sudah dipotong itu nanti sama anak-anak boleh dibawa. Boleh dimakan, boleh di plastik, boleh langsung dimakan. Nah, ini ada alat-alatnya. Ada macam-macam buah-buahan, ada pepaya, ada melon, ada apel, pisang, semangka. Nah, semuanya termasuk buah-buahan. Buah-buahan ini termasuk ciptaan Allah ya. Nah, termasuk juga kalau buah-buahan ini mengandung vitamin C terutama ya. Apakah anak-anak suka? Tuh ada yang berwarna merah, kuning, ada orange ya. Nah, ini alat-alat untuk membuat sate buah. Sekarang yang bawahnya. Nanti ini wadah sama papan ini untuk menyimpan potongan buah yang sudah dipotong. Nanti simpan di wadah ini sambil dipotong-potong terus simpan di sini. Nah, setelah ini, nah ini ada pisau. Pisau untuk memotong buah-buahan tersebut. Tapi awas, kalau menggunakan pisau ini harus hati-hati. Harus sama orang tua, nggak boleh sendiri. Plastik ini digunakan untuk menyimpan sate yang sudah ditusuk-tusuk, lalu dimasukkan. Nah, nanti ini tusukan sate ini, nanti untuk menusukkan potongan-potongan buah yang sudah disusun oleh anak-anak. Oke. Nah, oke anak-anak, ini mengenai alat dan bahannya ya. Oke, semuanya sudah paham? Selain ini juga nanti Bu Guru punya LKPD untuk mengerjakan anak-anak setelah melakukan kegiatan proyek ini, nanti Bu Guru kasih LKPD-nya. Nah, nanti LKPD-nya seperti ini nih. Anak-anak nanti kerjain. Boleh. Nanti anak-anaknya dibantu oleh orang tuanya. Soalnya ini kan pembelajaran daring ya, boleh minta tolong sama kakak, sama ibunya. Nah, untuk LKPD-nya, nah Bu Guru punya ini nih, menggunting huruf yang ada dalam kotak, kemudian menyusun menjadi kata. Nah, ini kan dalam kotak ini ada kata ada huruf L, A, P, sama E. Nanti sama anak TK
kotak-kotak ini digunting terus menyusun seperti kata ini, apel. Nah, terus di bawahnya ada kotak-kotak lagi untuk membentuk tulisan jeruk. Nanti sama ketika digunting. Hati-hati dengan menggunakan guntingnya ya. Nah, untuk selanjutnya ada di bawahnya lagi, satu lagi LKPD-nya, menulis angka berapa jumlah huruf vokal yang terdapat pada kata. Yang pertama kata apel, ditulis huruf vokalnya ada berapa jumlahnya, tulis di sini. Semangka, huruf vokalnya ada berapa. Jeruk, melon, dan jambu. Ibu kira anak-anak sudah bisa semua ya? Sudah paham soalnya anak-anak Bu Guru kan sudah pandai-pandai ya? Oke. Nah, sudah paham semua ya? Nah, itu kegiatan kita hari ini. Yang pertama kan kita mau membuat proyek sate buah, terus yang kedua mengerjakan LKPD menggunting huruf, yang ketiga menyebutkan huruf vokal dan menuliskan jumlahnya. Oke anak-anak, kegiatan hari ini apakah semuanya senang? Apakah ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan hari ini? Oke. Itu untuk kegiatan di rumah sama orang tua ya. Kalau misalkan sudah, Bu Guru minta foto atau videonya dikirim di WA Group. Nanti kirimin ke WA Group di sekolah. Oke. Untuk menyingkat waktu, kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya Bu Guru, ini mau pesan. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekarang kan ada pandemi seperti ini, anak TK-nya harus jaga kesehatan, banyak makan, terutama banyak makan. Oke. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Siti Fatimah? Sudah, Bapak. Baik. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk kesempatan pertama. Dengan hormat dipersilakan Bapak Dr. Rudi Amir SPD MPD untuk memberikan pertanyaan maupun sanggahan. Disilakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Rusmayadi MPD atas kesempatan yang diberikan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Siti Fatimah. Ya, Pak. Siap ya, kita tanya jawab hari ini. Gimana perasaan Ibu mengajar tadi? Gugup sih, Pak. Tadi terkendala lampu. Tadinya sudah dipersiapkan jadinya. Oke, Ibu mengajar di TK mana? Di TK Negeri Cidahu, Pak. TK Negeri Cidahu. di mana itu tempatnya? Di Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat, Bapak. Oh, Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Baik. Tadi Ibu mengajar menggunakan model pembelajaran apa? Model pembelajaran based learning, Bapak. Apa? PBL, Project Based Learning. Oke, project. PBL atau PJBL? PBL, Pak. Project Based Learning. Kalau pembelajaran berbasis masalah. Iya. Baik, Ibu. Apakah penerapan project based learning dengan penerapan problem based learning itu bisa diterapkan secara bersamaan dalam pembelajaran? Based learning dengan apa, Bapak? Based project dengan problem. Iya, kan kalau project based learning itu dari adanya masalah-masalah dari problem-problem, Pak. Kalau PBL itu karena adanya masalah
terus jadi diselesaikan dengan proyek dengan cara kolaboratif. Ibu menjawab dengan menebak-nebak ya? Enggak, Oh tidak. Nah, tadi kegiatan apa yang dilakukan? membuat sate buah Membuat sate buah. Dari buah apa? dari macam-macam buah, buah pepaya, buah apel, Di buah mana di semangka. situ problem based learning-nya? Problem berseninya anak membuat sate buah. Nah, itu membuat sate buah bukan problem based learning, Bu. Di mana masalahnya dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Kan masalahnya gini, buah-buahan itu kan tadinya utuh, Pak. Terus kan dari cara-cara itu bagaimana cara memotong-motong buahnya. Oh iya tadi belum ditampilin itunya ya, cara membuat sate buahnya. Kelupaan, dipotong-potong, terus anak berpikir, ini bagaimana cara menusukkan potongan-potongan buah itu pada tusukan sate. Nah, sehingga menjadi sate buah. Gitu, Bapak. Emang hanya menusuk menusuk buah itu supaya jadi sate buah itu anak harus berpikir gimana caranya menusuknya. Enggak, sebelum ditusuk kan anak suruh dipotong dulu tuh buah-buahannya. Buah-buahannya kan sudah dipotong membuat dadu, Bapak, kotak. Nah, itu di situ juga anak bisa berpikir kan ini bagaimana cara memotong buah ini bisa menjadi bentuk buah. Bentuk dadu gitu maksudnya. Oke, di situ masalahnya. Disitulah Iya. penyelesaian masalah. Jadi awalnya anak tidak tahu gimana cara memotong-motong buah itu jadi dadu. Iya. Terus kenapa anak bisa tahu cara memotong jadi dadu? Seharusnya tadi saya tampilin PPT cara memotong buahnya tapi lupa, Bapak. Nah, nanti di cara itu saya jelaskan bagaimana cara memotong buah agar menjadi bentuk dadu. Gitu. Baik. Terus proyeknya di mana? Proyeknya kan anak tuh berkumpul sama teman-temannya ya, berkelompok. Tadinya kan buah-buahannya bentuk utuh. Sebelum dikupas, sebelum dipotong, itu kan berarti proyeknya anak mengupas, terus memotong buah sehingga membuat bentuk dadu. Nah, setelah potongan-potongan buahnya itu ada, lalu ditusuk. Itu proyeknya, Bapak. Oke. Ini buah apa saja yang Ibu sediakan? Buah apel, pepaya, semangka, pisang, melon. Oke. Anak memotong menggunakan apa? Pisau, Bapak. Pisau. Pisau tajam. Enggak, kan disuruhnya enggak yang tajam-tajam. Yang penting bisa buat memotong. Oke. Emang pisau apa yang selain pisau tajam bisa memotong apel, semangka? Ada pisau yang terbuat dari plastik tuh, Bapak. Iya. Bisa memotong apel? Bisa. Bisa. Apa tadi Ibu praktekkan cara Yang saya memotong? praktekkan, iya, tadi ada di PPT-nya saya lupa, nggak tampilin, Bapak. Ya, Ibu bisa mengatakan bisa, tetapi tidak ada buktinya kan? Iya. Oke. Nah itu. Baik. Kalau project dan problem based learning itu teori belajar apa yang jadi pendukungnya? Teori belajar konstruktivistik, Bapak. Kenapa dikatakan teori belajar konstruktivistik? Karena kan Pendukung. kalau teori belajar konstruktivistik itu siswa mencari masalah sendiri, terus menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, intinya peserta didik itu menjadi subjektif, Pak. Subjektif aktif. Subjektif aktif. Maksudnya subjektif aktif gimana? Maksudnya jadi peserta didik itu yang berperan, Oke. Pertanyaannya sekarang, di mana masalah yang dicari anak, yang ditemukan anak di situ? Kan katanya mencari masalah sendiri. Gimana caranya? Cari masalah sendiri dengan motong-motong itu.
Oh, mencari masalahnya sendiri. Sebelum praktek membuat sate buah, kan guru itu belum menjelaskan bagaimana cara membuat sate buah itu ya. Nah, anak itu berpikir, ini bagaimana? Kata bu guru kan kita mau membuat sate buah tuh. Nah, ini gimana ya cara menyelesaikan masalah itu? Itu anak berpikir dari situ, Pak. Sesudah itu ibu anak mengerjakan. Enggak, sebelum mengerjakan kan Bu Guru tampilin dua alat dan bahannya. Tuh dari tampilan alat dan bahan itu anak juga berpikir, ini buat apa? Terus ini digunakan buat apa gitu. Oke. Setelah itu ibu mencontohkan cara memotong. Iya, Bapak. Berarti mereka sudah tidak menemukan lagi cara dengan menemukan solusinya. Karena ibu sudah membuatkan solusi. Tapi kan ini daring ya Bapak, jadi tidak melihat langsung benda aslinya. RPP yang saya buat ini kan daring. Saya tampilin di PPT itu caranya. Kemudian anak kan langsung bekerja langsung di rumah, jadi tidak melihat lagi cara membuatnya. Oke. Baik. Emang apa tujuan dari menggunakan pembelajaran apalagi berbasis proyek itu? Agar anak bisa menjadi individu yang mau berpikir, terus jadi apa ya tujuannya itu biar anak menghasilkan produk, Bapak, menghasilkan produk. Jadi anak itu bisa berpikir bagaimana caranya kita untuk menghasilkan sebuah produk, tapi dengan cara kolaborasi dengan teman sekelompoknya. Baik, hanya berkolaborasi. Berkolaborasi, komunikasi sama teman-temannya dengan menuangkan ide-ide tiap anak sama kelompoknya itu, Bapak. Baik. Gimana cara menilai perkembangan mereka dari aspek kognitif, psikomotorik maupun sikapnya? Atau Maksudnya dari aspek kognitif bisa dilihat dari iya, bagaimana cara menilainya? Oh, dari kognitif ini kan tadi dari bentuk dadu ya, Bapak. Potongan-potongan buah itu saya susun menurut pola dadu. Nah, itu anak bisa mengklasifikasikan bentuk, warna sesuai dengan misalkan kayak dadu tadi itu kan kognitif ya. Terus fisik motorik anak sama teman-temannya kan mengambil alat dan bahan ke sana ke sini, memotong itu kan juga fisik motorik, Bapak. Oke, kalau nilai agama dan moralnya gimana? Nilai menilainya? agama dan moralnya kan buah-buahan itu juga termasuk ciptaan Allah. Nah, kita kan perkenalkan kepada anak macam-macam buah itu termasuk ciptaan Allah. Oke, gimana Ibu ya tahu bahwa anak yakin bahwa buah itu ciptaan Allah? Kan kalau sebelumnya juga saya kan sudah itu ke anak ya. Kalau yang termasuk ciptaan Allah itu benda hidup, termasuk tumbuhan, tanaman, hewan, manusia. Yang bernyawa itu termasuk ciptaan Allah dan yang tumbuh itu ciptaan Allah. Oke. Dengan cara dibandingkan dengan benda-benda yang lain misalnya dibandingkan dengan kursi atau itu kan jadi anak tahu berarti itu ciptaan Allah. Oke. Gimana untuk memberikan penilaian bahwa anak ini sudah berkembang dengan baik itu bagaimana caranya? Saya menggunakan yang pertama penilaian itu ya checklist Bapak. Dengan penilaian checklist itu saya tahu bahwa perkembangan anak ini belum berkembang atau mulai berkembang. Nah, bisa dilihat dari indikator capaiannya, Bapak. Ya, coba sebutkan indikator capaiannya. Iya, selain penilaian checklist, saya juga menggunakan penilaian catatan anekdot. Oke. Setelah Di checklist tadi, itu checklist tadi menggunakan apa? Dengan mengamati? Iya, dengan mengamati, Bapak. Oke, gimana cara Ibu mengetahui bahwa anak ini sudah berkembang sangat baik? Oh, ini kan pembelajarannya daring ya, Bapak. Nanti saya punya catatannya atau punya formatnya. Nanti di setiap video itu saya lihat anak ini apakah sudah berkembang atau saya tinggal checklist. Begitu, Bapak. Kalau saya mau memilih berkembang sangat baik itu apa yang harus saya ini amati?
Kalau berkembang sangat baik itu Ciri-cirinya, iya. anak sudah mampu misalnya, sudah mampu menyebutkan ciptaan-ciptaan Tuhan tanpa bimbingan dari guru lagi. Oke, kalau berkembang sesuai harapan, Oh, tadi kalau yang sangat baik itu anak itu bisa menyampaikan atau itu ke temannya, mengajak ke temannya. Kalau yang sangat baik. Kalau yang sesuai harapan tadi anak mampu menyebutkan ciptaan-ciptaan Tuhan tanpa bimbingan guru. Kalau yang sangat baik itu tanpa bimbingan guru tapi anak mampu mengajak teman atau menyampaikan ke teman gitu. ini pembelajaran daring. Iya. Gimana bisa mengamati bahwa anak menyampaikan ke teman, padahal mereka kan ada di rumah masing-masing. Oh iya. Ya, misalnya gini, nggak ke temennya sih Bapak. Saya minta kirimin lagi anak-anak itu bisa nggak menyampaikan itunya mampu atau tidak, terus mengajak bercerita ke orang tuanya, oh ini Mama, ini tuh termasuk ciptaan Tuhan gitu. Gitu. Kalau berkembang sesuai harapan itu tidak mampu menceritakan ke orang tua ya. Kalau berkembang sesuai harapan bisa, tapi anak masih belum sepaham berkembang sangat baik, Bapak. Nah, perbedaannya tuh sepaham dan berkembang sangat baik itu gimana ini membedakannya? Kalau Ini kan sesuai pengamatan. Kalau sesuai harapan itu kan anak berarti mampu ya tanpa dibimbing lagi. Sesuai harapan. Kalau sangat baik itu anak mampu menyampaikan kemampuannya ya misalnya ke orang tuanya atau ke temannya. Berarti tidak bisa ke temannya karena di rumahnya. Ke orang-orang di rumah Bapak. Gimana caranya supaya kita tahu bahwa anak menyampaikan ke orang tua? Nanti di WA grup Bapak, di WA grup untuk penilaian ini japri ke WA grup orang tua untuk meminta video atau rekaman saat anak menyampaikan itu bisa atau tidak. Misalnya gini, Bunda tolong ke anaknya coba tadi apa yang sudah dijelaskan Bu Guru apa aja. Nah dari situ kita bisa tahu. Bisa diberikan satu contoh misalnya 6 nilai agama dan moral. Agama dan moral, iya. Ya. Misalnya di sekitar rumah kan banyak tanaman-tanaman ya. Tanaman-tanaman bunga atau apa buah. Nah, dari sebelumnya Bu Guru sudah sampaikan kalau tanaman itu termasuk ciptaan Tuhan. Nah, nanti Bu Guru minta videonya ke orang tua coba misalnya Dek, tadi kan kata Bu Guru ini, coba sebutkan lagi macam-macam ciptaan Tuhan yang ada di sekitar rumah kita itu apa aja. Nah, dengan seperti itu bisa Bapak. Berarti itu masuk kategori apa? Berkembang sangat baik. Menurut saya seperti itu. Ya, karena yang harus mengisi orang tua di rumah ya. Iya. Iya, jadi harus diperjelas. Nanti orang tuanya bingung, saya mau contoh yang mana ini? Berkembang sesuai apa atau berkembang sangat baik? Oke, baik. Penekanannya adalah rubriknya itu harus membedakan ya luring dengan yang daringnya. Iya, Bapak. Jangan hanya itu saja rubrik di luring, itu juga rubrik di daring. Iya. Saya lanjutkan pertanyaan satu lagi. Ibu menggunakan membuat sendiri media pembelajaran. Iya. PPT-nya dibuat sendiri. Iya, Bapak. Oke. Kenapa Ibu membuat PPT? Karena ada kendalanya jaringan Bapak. Tadinya kan mau itu dari YouTube ya. Soalnya kalau mau nampilin itu video itu suka jaringannya nggak bisa keluar. Jadinya saya bikin PPT sendiri Bapak. Oke. Hanya kendala jaringan Ibu bikin PPT? Bukan karena persoalan ini lebih baik dibanding yang lain? Kalau yang lebih baik sih video sama PPT ditampilin Bapak. Tapi untuk mengantisipasinya saya buat PPT. Apa kelebihan PPT? PPT itu kita bisa menjelaskan tanpa kalau di PPT itu kan kita
bisa melihat cuma poin-poinnya aja, kata kunci kalau kata Bapak itu. Nah, dari kata kunci itu kita bisa menjelaskan, terus tanpa banyak menggunakan apa ya, terlalu banyak menggunakan apa. Jadi kita bisa melihat kata kuncinya, Bapak. Dari kata kunci itu kita bisa menjabarkannya. Mempermudah. Memang tadi ada kata kunci waktu Ibu menunjukkan itu. Saya lihat hanya gambar-gambar. Iya, dari gambar-gambarnya itu kan tadi dilihatkan macam-macam buah-buahan. Tapi di situ kan tidak dijelaskan kalau buah-buahan itu termasuk mengandung vitamin apa. Kan tidak. Baik. Oke. Jadi penggunaan teknologi itu juga disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Iya. Ya, apakah Ibu memperhatikan karakteristik peserta didik saat menggunakan teknologi itu? Memperhatikan, Bapak. Apa karakteristik yang mana yang paling diutamakan? Karakteristik peserta didik dalam teknologi itu ya. Apa tadi ya, berpusat pada anak. Itu bukan karakteristik, Bu. Itu pendekatan itu. Oke. Tidak bisa jawab, bilang aja pas. Iya, Supaya kita Bapak. tidak perlu menunggu Ibu Iya, sampai beberapa menit ya. Iya, Karena Bapak. waktu makin berjalan. Iya. Baik, itu ada hubungannya dengan bagaimana Ibu menarik perhatian, bagaimana Ibu memotivasi siswa dalam belajar. Nah itu. Sehingga media yang digunakan juga harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Iya, Bapak. Nah itu. Oke, baik, saya pikir cukup dari saya Bapak Dr. Rusmayadi MPD. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih, Bapak. Baik. Ibu Siti Fatimah, Iya, Pak. dalam rancangan pembelajaran, coba yang satu set rancangan pembelajaran itu apa saja yang ada di situ, Bu? Maksudnya, Bapak? Satu set rancangan pembelajaran yang Ibu Oh. buat ini, apa saja yang ada di situ? RPPH. Yang pertama RPPH ya, Bapak. Terus skenario, penilaian, LKPD. Dalam rancangan pembelajaran yang dilakukan, di modul 5 di kurikulum, di situ ada pendekatan saintifik. Apa yang dimaksud dengan pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik itu anak apa ya? Kesesuaian tema ya, Bapak. Kesesuaian tema dengan kegiatan. Tidak pernah baca, tidak pernah dengar. Dengar, Bapak, tapi lupa lagi. Baik. Pernah mendengar 5M? Pernah, Bapak. Apa yang dimaksud dengan 5M? Menanya, terus mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan, mencoba, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Di pembelajaran yang Ibu lakukan tadi ada semua itu? Iya, mengamati ada, Bapak. Yang mana? Coba dijelaskan Mengamati 5-5-nya. anak, mengamati macam-macam buah-buahan, dari warnanya, dari bentuknya. Nah, itu mengamati, Bapak. Mengamati alat dan bahan. Itu mengamati.
Mengamati sampai mengkomunikasikan yang mana di situ di pembelajaran yang Ibu lakukan tadi. Oh iya. Kalau mengamati itu tadi kan anak melihat alat dan bahan. Mengamati sudah, sekarang menanya. Menanyakan, anak menanyakan kepada guru bagaimana buah-buahan itu bisa dibuat sate buah. Tuh, itu menanyakan. Menanyakan terkait dengan alat dan bahan yang akan digunakan. Terus yang ketiga, menalar ya. Mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi. Anak mengumpulkan informasi dari PPT atau tampilan yang sudah ditampilkan oleh guru. Itu mengumpulkan informasi. Terus menalar. Menalar itu anak, misalkan tadi kan proyeknya membuat sate buah ya Bapak. Anak itu menalar bagaimana cara membuat sate buah tersebut ya. Maksudnya bagaimana cara menusukkan potongan-potongan buah itu. Seperti itu. Terus mengkomunikasikan, anak setelah membuat sate buah tersebut mengkomunikasikan kepada guru atau kepada orang tua, begini loh caranya kalau membuat sate buah ini. Seperti itu Bapak. Dalam aspek perkembangan, ada berapa macam aspek perkembangan di situ yang di rancangan pembelajarannya? Ada 6 aspek perkembangan. Yang pertama apa? Yang pertama kan nilai agama dan moral. Inti daripada nilai agama dan moral apa? Nilai agama dan moral itu anak menyebutkan ciptaan-ciptaan Allah. Salah satunya menyebutkan kalau buah-buahan itu termasuk ciptaan Allah. Kalau saya menanyakan indikator, itu jawabannya. Oh iya. Kalau inti daripada nilai aspek nilai agama dan moral apa? Sikap spiritual. Nilai Sikap agama. spiritual. Apa itu sikap spiritual? Sikap spiritual itu tentang keagamaan. Misalnya Intinya nilai agama dan moral itu perilaku. perilaku Sekarang aspek yang berikutnya apa? sosial emosional, Bapak. Apa intinya sosial emosional? Sosial atau kepribadian. Sikap. Sikap. Ya. Selanjutnya, Kognitif, Bapak. apa yang tidak daripada kognitif? Pengetahuan. Pengetahuan. Ya. Selanjutnya, Fisik motorik ya. Kalau fisik motorik itu berarti keterampilan. selain itu, Sikap sosial. fisik, bahasa, Bahasa. Kalau bahasa itu sikap sosial, Bapak. komunikasi, Komunikasi. seni, Seninya kreativitas. oke. Ibu Siti Fatimah, saya kira cukup untuk dari saya. Atas nama PPG dan penguji, saya dengan Pak Rudi minta maaf kalau sesuatu yang kurang berkenan selama ujian komprehensif ini. Iya, Bapak. Sama-sama. Kita saya berdoa juga semua, semoga semua sudah bisa berjalan dengan lancar nantinya. Amin. Dan Ibu sudah bisa menutup, mematikan rekornya. Oh, iya. Sudah dimatikan. Sudah, Pak.